Halo, selamat datang di channel YouTube Eki. Biasanya isinya timelapse lagi gambar gitu ya. Kali ini pertama kali mau bahas mengenai salah satu tools yang 2 minggu belakangan seliweran di timeline karena murah dan karena nyenggol-nyenggol apa ya? Nyenggol-nyenggol urusan tukang gambar digital terutama kayak saya. Jadi mau bahas si ini namanya Advanced Sketsa 2 yang kebetulan kalau teman-teman beli itu akan langsung dapat ini stylusnya katanya aktif sama keyboard case, dan semua ini gua semua satu set ini itu harganya cuma 2,6. Kalau saya belinya 2,65, waktu ada promo-promo katanya bisa ada yang dapat 2,5 juta. Anggap aja 2,7 lah sama ongkos kirim gitu ya. Tetap aja itu kan kebayang kalau sehari kita ngerjain gambar senilai 100.000, sebulan balik modal pakai tab ini. Pertanyaannya adalah bisa apa enggak sih si Advanced Sketsa ini dipakai buat kerja gambar yang semi profesional atau profesional, ataupun kalau buat teman-teman yang belum kerjaannya gambar adalah bisa bisa aja buat latihan gambar. Bisa nggak sih gitu pakai tab ini yang modalnya di bawah 3 juta dan cepat dapat kerjaan, cepat cuan, cepat balik modal. Mau 3 bulan lagi terus ganti device yang lebih keren, ganti jadi iPad biasa, terus nanti tahun depan ganti jadi iPad Pro gitu, nggak masalah gitu. Tapi kan apakah ini bisa jadi stepping stone atau buat mengawali karir teman-teman buat nyari duit di bidang gambar? Kita bahas aja si tabnya ini ya. Oke, unboxing dulu. Ya, ini dia tabnya. Udah dipasang di keyboard case-nya. Jadi keyboard case-nya itu, keyboardnya memang sekaligus berperan sebagai case, sekaligus apa ya namanya, standingnya. Ini gue suka sih bahannya, bahan case-nya, walaupun ya kebayang beberapa beberapa bulan setelah pemakaian pasti akan berudul-berudul. Ini sintetis ya, agak-agak model karet gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah beli casing model karet gitu kan udah tau lah pasti bakal berudul. Tapi yang gue seneng adalah ini ada hinge mekanismenya tuh kayak solid banget gitu. Jadi kalau ditekuk gitu kayaknya buat buat sudut apapun bisa gitu. Ini gayanya mirip-mirip gaya Microsoft Surface ya. Jadi dipasang begitu kalau mau rebah begini. Dan ini enaknya buat gambar, jadi kita nggak perlu cari casing lain gitu. Cukup aja pakai keyboardnya dengan kondisi ya. Nanti keyboardnya akan kita jadiin tatakan tangan. Oke, jadi kalau kepasang posisinya begini. Jadi kalau dia lagi ketutup nggak bisa pakai buat moto, nggak ada lubang kamera, harus dilipat dulu, kameranya kelihatan. Kameranya lumayan lah ya buat nyari referensi, buat tracing background gitu dari foto kita sendiri. Lumayan enak. Terus ini keyboardnya kayak gini, lumayan gede size-nya. Jadi buat ngetik-ngetik naskah udah dijamin pasti bisa. Jadi teman-teman komikus yang nonton tapi bukan penggambar tapi penulis komik, udah pasti pakai si Advan ini bisa balik modal, udah pasti cuan. Karena
ada keyboard, ada stylus, apalagi scriptwriter kayak teman-teman scriptwriter yang ku kenal gitu, kadang suka bikin script sambil bikin storyboard. Ini udah pasti bisa, nggak usah pakai dites-tes lagi lah. Jadi ngetiknya udah pasti bisa, mau pakai software apa aja, Google Docs atau ada apa lagi ya di Android. Udah lama nggak pakai Android. Anggap aja Google Docs, terus mau gambar-gambar di Sketchbook atau di Clip Studio Paint. Nanti kita lihat di sesi membahas dan mereview selanjutnya. Oke. Ini kebetulan beli si tab ini karena buat latihan si kakak yang udah mulai suka gambar, coret-coret. Kebetulan dia memang usianya 10 tahun, jadi udah ada kebutuhan buat punya device sendiri yang bisa dipakai buat sekolah, bisa dipakai buat gambar-gambar, bisa dipakai buat ngedit video TikTok kayak dia gitu. Jadi katanya sih oke, bisa dipakai gitu. Selama ini soalnya minjem iPad bapaknya. Jadi ceritanya bapaknya lagi sebel iPad-nya dipakai terus, mari kita beliin anaknya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada sketchbook. Kita coba pakai sketchbook dulu buat gambar, bisa apa enggak sih? Seenak apa si pennya ini? Pennya ini fokus nggak? Ya. Ini pennya seperti di video unboxing tadi, dia pakai baterai AA ya. Kalau dibuka lagi sekali lagi, sorry, triple A. Jadi dia pakai baterai triple A satu piece aja. Sekarang kita coba gambar pakai sketchbook. Sketchbook ini enaknya, nah ini yang saya bilang bisa direbahin, jadi bisa langsung buat gambar. Nah sekarang ngetes coret-coret biasa, apakah palm rejectionnya oke? Ya menurut saya sih oke-oke aja ya. Ini karena ini gambarnya ya begitulah ya, pennya harganya di bawah 3 juta udah dapat pen, active pen. Pasti memang nggak bisa kita harapkan sama seperti misalnya Microsoft Surface atau iPad Pro gitu. Mungkin next time kita coba review yang Mi Pad kali ya, pennya seperti apa. Tapi ini kayaknya buat coret-coret lumayan. Pressure-nya dia, kita cari, ada pressure-nya, bisa dilihat ya, pressure-nya ada. Jadi kekurangannya adalah ini masih kelihatan banget jarak kalau kita lagi gambar antara kaca dengan pen kita. Jadi terus kalau kita gambarnya agak ngebut, ini dia akan ngejar, lihat ya, kelihatan kan? Dia akan berusaha ngejar si gambar kita. Jadi kalau buat teman-teman yang udah biasa pakai iPad Pro ya, ini bukan buat kalian, gitu. Karena pasti ngebandingin terus ya jauh lebih enak iPad Pro. Tapi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali belajar atau mencari device buat on the go selain di handphone, kalau di handphone misalnya pakai jari ya udah terbiasa pakai jari, canggih, jago gitu, mau sedikit butuh alat simple buat dibawa kemana-mana yang ada stylusnya dan harganya di bawah 3 juta, ini bisa jadi pilihan. Oke, kita coba buat bikin gambar yang bisa dipakai kerja beneran gitu ya. Kira-kira si alat ini bisa atau enggak. Let's say kita mau bikin storyboard buat komik. Jadi gambar-gambar yang kasar. Kayaknya kalau sorry, ini level prediktifnya dikurangin aja biar bisa. Seperti yang saya tadi bilang, pennya ini kesulitan banget buat ngejar kalau kita gambarnya cepat. Jadi kita mesti ya udah aja percaya gitu apa yang kita gambar, nanti dia akan ngikutin ada di situ. Ya jauh banget sih dari iPad gitu ya, atau bahkan kalau kita pakai komputer dan kita pakai Wacom atau Huion biasa gitu. Cuma ya dia keunggulannya
ya dia keunggulannya kan dia bisa itu apa, portable dan bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kita buat sketch kasar ya bisa, kalau kita mau bikin dia lebih rapi kayaknya buat goresan-goresan yang lebih painting gitu, lebih kasar, dia bisa. Tapi kalau lebih rapi kita coba ya, coba bikin layer baru. Anggap aja kita mau inking si gambar ini. Oke, let's see. Nah ini predictive stroke-nya membantu sekali karena kalau enggak goyangnya kelihatan banget gak sih? Lihat deh. Nah, kecuali kalau kita gaya gambarnya lebih tetap sketch gitu ya, nggak inking rapih kayak yang saya biasa kerjain gitu, ini masih bisa banget. Walaupun ya agak-agak susah juga ya, saya juga agak ragu nih ini kalau buat belajar anak-anak cocok atau enggak gitu, karena malah menyulitkan sih kayaknya buat bikin objek gitu. Bisa-bisa agak, kalau yang lagi belajar gitu ya, bisa-bisa agak desperate gitu karena nggak dapet bener-bener bentuk yang dimau sesuai gerakan tangan kita. Jadi kalau yang udah bisa gambar mungkin masih bisa memperkirakan ya, oh ya ini pasti nanti jatuhnya ke sini garisnya gitu. Tapi kalau misalnya pemula mau gambar terus belajar dengan tab ini, kayaknya bakal malah nyusahin diri. Karena pennya ini benar-benar harus ngejar kecepatan tangan kita kalau kita gambar. Kita coba pakai Clip Studio Pen ya. Siapa tahu lebih mudah gitu. Ini hasil kalau kita pakai sketchbook versi gratisan. Tab ini bisa buat install Clip Studio. Jadi tapi kalian tes dulu, trial dulu, oke nggak ya gitu. Ini juga saya masih pakai trial, jadi belum berani untuk benar-benar beli karena nggak tahu bakalan bisa produktif banget ya sih pakai ini gitu. Oke, sekarang coba kita di Clip Studio. Kalau kita mau sketch, so far nih semua toolsnya. Nah ini pennya dia bisa flowing ya, jadi nggak perlu itu dia udah gerak seperti kursor mouse. Sementara trackpad yang ada di sini, nih, yang ada di keyboardnya itu juga bisa dipakai. Jadi kalau kita mau pakai shortcut, kira-kira bisa ya? Control 0 bisa. Gede kecilin brush bisa. Jadi gede kecilin brush ini bisa di sini bisa, di keyboardnya bisa. Jadi keyboardnya bisa dipakai, trackpadnya kita matiin aja biar nggak salah kepencet gitu. Oke, coba ya sketch standar ya. Nah ini lebih enak, ini terus terang kalau pakai Clip Studio lebih enak, dia nggak setelat di sketchbook. Serius, ini lebih enak. Coba kita bikin lagi. Ngagetin juga ini baru pertama kali baru pertama kali nyoba terus terang, karena ya kerja sehari-hari pakai iPad. Jadi coba kita bikin sketch yang lebih serius ya. Yes, betul.
dapat lingkaran gitu lebih kelihatan kan ya teman-teman. Bikin lingkaran tuh lebih cepat. Jadi kalau goresannya juga lebih enak. Oke, jadi saya berubah pikiran. Ini masih bisa dipakai buat belajar ternyata. Jadi tapi pakainya Clip Studio lebih enak, lebih eh, paling tidak dari sisi goresannya tuh bisa lah dipakai buat belajar. Nggak bikin bingung kayak tadi di sketchbook itu eh, goresan tangan kita di mana, garis garis di layarnya di mana gitu. Kalau ini masih cukup dekat lah. Mungkin nggak bisa seasik iPad workflow-nya, tapi buat belajar, buat bikin project pribadi, atau bahkan misalnya buat bikin ngejob yang gambarnya lebih simple, nggak butuh kerumitan macem-macem, nggak butuh kualitas kayak Marvel atau DC gitu ya. Kayak di Fiverr gitu, kerjaan saya sendiri juga banyak yang simple-simple gitu, misalnya bikin karakter kartun, bikin karikatur, pakai tab Advan ini bisa banget. Nanti akan gue coba bikin timelapse beberapa gambar yang bisa dihasilkan pure dari si Advan sketsa ini. Nah, itu tadi beberapa sampel gambar yang bisa dikerjain di Advan Sketsa 2 ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Word atau enggaknya teman-teman yang bisa menentukan sendiri. Yang jelas kalau buat si kakak yang umur 10 tahun lagi belajar gambar sekarang, buat gue itu Word banget. Karena dia bisa belajar dengan berbagai variasi software yang ada gitu. Dan latihan sabar juga karena pennya, aduh pennya ya, kalau kebiasaan pakai pen iPad Apple Pencil memang jauh banget sih gitu. Jadi ini melatih kesabaran kita juga. Silahkan dibeli sendiri, dicoba. Oke, jangan lupa subscribe. Mungkin nextnya kita bakal bahas alat-alat lain yang bisa dipakai buat kerjaan. Dan silahkan mampir ke link Fiverr gue kalau mau ngorder-ngorder gambar, atau langsung aja di DM di media sosial, semua sama, mau smart, atau ada yang mau dibikinin video mengenai tips kerja freelance di Fiverr mendapatkan cuan berupa dolar sampai 20.000 US dollar dalam setahun. Nggak, bukan saya. Kalau 20.000 US dollar dalam setahun itu top seller, tapi itu target kita semua kan. Jadi mungkin bisa jadi video yang menarik berikutnya yang kita bisa bikin ya. Kalau mau dibikinin video tentang itu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan gue bisa bikin lebih banyak video lagi. Oke, terima kasih. Bye. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah.